Di sebuah pemakaman, ada sebuah kuburan jenazah seorang wanita solihah yang baru saja dikubur. Saat di dalam kubur, wanita itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Namun anehnya, wanita itu justru malah menangis terseduh-seduh. Sontak saja malaikat Munkar Nakir menjadi bingung melihat tingkah aneh wanita ini. Ternyata, wanita itu adalah Robiatul Adawiyah, yaitu seorang wanita sufi yang sangat cinta dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga, Robiatul Adawiyah diangkat menjadi waliullah dari kalangan perempuan. Sebenarnya, Robiatul Adawiyah menangis di dalam kubur bukan karena takut kepada pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Namun yang menyebabkan beliau menangis justru karena kedua malaikat ini menanyakan sesuatu yang sudah sangat jelas, yakni pertanyaan tentang siapa Tuhanmu. Ketika menangis, Robiatul Adawiyah lantas berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, hambamu itu kok tidak diajarkan? Masa iya engkau zat yang paling jelas kok ditanyakan siapa Tuhanmu? Hendaknya engkau mengajari kedua malaikat itu." Ternyata, Robiatul Adawiyah sangat menyayangkan ada hamba Allah yakni malaikat Munkar Nakir yang memberikan pertanyaan yang sudah sangat jelas jawabannya. Hal ini tentu saja membuat Robiah sangat sedih hingga tak kuasa menahan air matanya. Keluh dan tangisan Robiatul Adawiyah ini lantas membuat malaikat kubur mati kutu dan tersipu malu. Sosok Robiatul Adawiyah yang mampu bikin malu malaikat Munkar Nakir ini ternyata bukanlah wanita sembarangan. Dahulu, Robiatul Adawiyah diperkirakan lahir pada tahun 713-717 Masehi atau 95-99 Hijriah di kota Basrah. Ia adalah ibu dari para sufi besar setelahnya. Pandangan-pandangan spiritualnya terus hidup di kalangan sufi selanjutnya. Ulama yang menaruh hormat kepadanya antara lain adalah Sufyan As-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik Al-Balkhi. Robiatul Adawiyah juga dikenal sebagai ahli ibadah perempuan yang kerap menangis dan bersedih karena ingat akan kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Allah. Jika mendengar keterangan perihal neraka, Robiah tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Robiatul Adawiyah dapat dikategorikan sebagai khawasul khawas dalam tingkatan Imam Al-Ghazali atau super istimewa, yaitu tingkat tertinggi setelah tingkat orang awam dan tingkat orang istimewa atau khawas. Kalau kebanyakan orang beristighfar atau meminta ampunan Allah atas dosa, Robiah justru beristighfar untuk ibadah yang tidak sempurna. Robiah menganggap ibadahnya penuh kekurangan baik secara lahiriah formal maupun batin spiritual karena masih tercampur niat-niat yang kurang tulus dan segala penyakit batin yang menyertai ibadah tersebut. Kisah hidup Robiah benar-benar penuh dengan cerita-cerita inspiratif tentang kesederhanaan, ketulusan, dan cintanya kepada Allah. Dia dikenal suka meninggalkan perkara duniawi dan hidup dalam kesendirian, dan mengabdikan dirinya sepenuhnya pada ibadah dan meditasi spiritual. Salah satu aspek yang paling terkenal dari ajaran Robiah adalah pandangannya tentang cinta ketuhanan. Dia memandang cinta kepada Allah sebagai tujuan tertinggi dan menyatakan bahwa dia mencintainya karenanya sendiri tanpa mengharapkan imbalan atau surga Allah. Pendekatan ini mengekspresikan tingkat ketulusan dan dedikasi dalam mencari kehadiran Allah. Bahkan saat memasuki usia ke-80, fisik Robiatul Adawiyah semakin melemah. Tubuhnya terlihat begitu kurus sehingga hampir-hampir jatuh ketika berjalan. Namun menakjubkannya, tempat sujud Robiah persis seperti tempat genangan air, di mana tempat sujudnya selalu basah dengan air mata takwa. Robiatul Adawiyah wafat sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Ia wafat pada usia 83 tahun. Sebelum wafat, Robiatul Adawiyah benar-benar memastikan kain kafan pembungkus jenazahnya berasal dari harta yang jelas. Oleh karena itu, ia telah menyiapkan jauh-jauh hari kain kafan yang kelak digunakan untuk membungkus jenazahnya. Ia semasa hidup meletakkan kain kafan itu di depannya tepatnya di tempat sujudnya. Sebagai seorang waliullah, Robiatul Adawiyah tercapat memiliki banyak sekali karomah yang sangat dahulu ketika Robiah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Robiah dan sangat jinak kepadanya. Bahkan mereka bisa bermain bersama. Namun ketika Hasan Al-Basri muncul dan mendekati Robiah, seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Karomah yang kedua, suatu hari Robiah melakukan perjalanan haji ke Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut tiba-tiba mati. Langsung saja, Robiah berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian, unta itu pun lantas hidup kembali. Robiah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, yaitu unta yang pernah mati itu. Adapun karomah yang ketiga, yaitu pada saat rumah Robiatul Adawiyah mati lampu dan gelap, suatu malam ada dua orang teman Robiah yang datang ke rumahnya. Lalu, Robiah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Adapun karomah yang keempat, yaitu pada suatu malam rumah Robiah didatangi oleh pencuri yang tidak diundang. Pencuri tersebut hendak mencuri pakaian Robiah.
Ketika sudah mengangkut semua baju Robiah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu dan mengambil barang Robiah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya, sang pencuri mendengar ada hatif atau suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, janganlah engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya." Mendengar suara itu, pencuri tersebut lantas lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Robiah. Nah, itulah sedikit kisah inspiratif dari Robiatul Adawiyah yang pantut kita contoh akhlak mulianya. Amin.